Hi, hello, welcome again to Broadcast Digital Indonesia Untold Story Program bersama saya Sam dan halo, assalamualaikum. Ada Koko Benny. Halo Bro Sam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. What's up, bro? Good, baik. Nice to see you. Thank you. Well, malam ini kita kehadiran tamu yang istimewa, Ko Benny. Ya, mungkin seperti biasa kita tidak kenal maka tidak sayang. Silahkan Ko Benny memperkenalkan diri. Assalamualaikum semuanya, nama saya Benny. Saya bekerja sebagai seorang chef di hotel. Dan ya dari tampangnya sudah cukup tahu saya berasal dari mana dan Saya manggilnya Koko lagi. ya agama saya seperti apa dulu ya sudah tertebak lah ya. Tapi alhamdulillah sudah mengucapkan salam dan yang lebih utama sudah mengucapkan syahadat ya. Alhamdulillah. Berapa lama Anda memeluk agama Islam ini? Baru, sangat baru. Sangat baru. Sangat baru Berapa sekali. hari? Per tanggal 7 November kemarin saya di jam 6 sore 2020 saya mengucapkan syahadat. Di jam dimana saya juga lahir, ketika saya lahir. Masya Allah. Ada paksaan nggak? Enggak, Atau ada karena motivasi lain? tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada motivasi ada motivasi. Motivasi adalah menjadi seorang muslim yang disayang oleh Allah. Masya Allah. Menjadi orang yang disayang oleh Allah. Pertanyaannya berapa lama Anda mencari jati diri ini dan berapa lama Anda mempelajari sehingga this is it, I'm converting now. Untuk belajar mungkin sudah lama ya. Cumanya saya tidak terlalu istilahnya terlalu mendalami karena di satu sisi zaman sekarang media sudah sangat banyak di mana orang dengan sangat mudah untuk memfitnah. Jadi ya dokternya itu cukup kuat ya dari orang dari negara ini, negara itu, negara ini memfitnah, muslim seperti ini, muslim ngebom, muslim seperti ini, muslim seperti ini. Tapi alhamdulillahnya saya bukan manusia yang selalu menelan itu mentah-mentah. Selalu ada rasa pertanyaan dalam diri saya. Masa seperti itu? Yakin seperti itu. Dan akhirnya saya mencari tahu sendiri bahwasannya ya pada dasarnya yang mereka sebut ISIS itu adalah mereka bukan muslim. Ternyata di balik itu mereka bukan muslim sama sekali dan mereka hanya seorang tentara bayaran. Di situ saya mengatakan, ternyata cukup keras ya fitnahnya sampai mereka bisa memutarbalikkan seperti itu. Wow. Ya, pastinya ini juga dihadapi atau dirasakan oleh banyak orang dan mungkin pemikiran ini juga masih ada di dalam pemikiran mereka. Benar. Seperti kita sebelumnya juga. Sebelum Anda memeluk agama Islam, seperti yang Anda bilang tadi, bahwasannya Islam itu, atau boleh saya bertanya nih, daripada saya berasumsi, apa pandangan Anda tentang Islam ketika Anda masih jauh dari mengenal kata Islam itu sendiri? Damai. Tidak, sebelum Anda mengenal. Sebelum saya mengenal, yang pasti tidak bagus. Tidak bagus. Tapi di satu sisi saya tidak terlalu membenci ya. Saya tidak terlalu menyela. Dalam artian saya tidak terlalu menghujat lah agama muslim itu sendiri. Saya hanya melihat dari pandangan saya apa benar seperti itu. Karena doktrin dari keluarga sendiri yang cukup kuat. Apalagi saya terlahir dari memang keturunan yang ortodoks dalam agama itu kuat karena kebudayaan dari zaman dulu. Dan mereka selalu mendoktrin, kamu jangan ke muslim itu tidak bagus, seperti ini. Ya, pasti ada sedikit istilahnya terpengaruh lah ya, dengan omongan mereka. Jadi mungkin itu yang memicu saya untuk tidak terlalu mendalami. Di mana juga tidak ada orang yang membantu saya dalam hal itu, mengajari, muslim seperti ini, kamu begini, kamu begitu. Jadi Anda menjalani hidup seperti biasa saja, Seperti mengalir saja. Jadi ini menarik, ketika Anda terlahir dari keluarga yang bukan muslim, kemudian mendapatkan doktrin sedemikian rupa, memang hidayah itu berarti dari Allah dan hak mutlak Allah dan mahal ya. Benar sekali. Benar-benar yang sangat kuat sekali. Karena ibarat kata benar-benar Allah membalikannya sekali jentik itu semua masuk. Benar-benar saya kayak seperti ibarat kata kalau lagi perang saya ditembakin pakai machine gun. Langsung masuk semua dan kena semuanya. Apa nih yang titik balik, turn point-nya? Apakah karena Islam is logical? Benar. Atau ada perkataan seseorang atau ada kejadian yang membuat Anda akhirnya this is it?
Mungkin lebih kalau saya menanggapinya secara logikal dan saya mempelajari dari sejarahnya Islam itu sendiri. Karena saya orangnya penasaran. Curious ya, curiousnya ya, tinggi banget. Oke, penasaran tinggi. karena ketika sekarang saya sudah menjadi seorang Muslim, saya tidak pernah berhenti untuk mencari tahu doa-doa seperti apa kehidupan Nabi Muhammad SAW, seperti Allah seperti apa, seperti itu. Benar-benar ya, tanpa saya minta itu Allah benar-benar mengasih hidayah itu. Dia terus memasukkan semua apa yang tentang diri Allah sendiri, semua dimasukin. Yang benar-benar ibarat kata, ya Allah, banyak sekali ilmu yang saya pelajari darimu ya Allah. Maksudnya apa yang saya ingin pelajari kamu berikan Allah gitu loh. Ibarat kata seperti itu. Ibarat kata yang kita tidak meminta, dia memberi gitu loh. Pasti ada sesuatu, sebab gitu loh, sehingga kita mendapatkan hidayah ini. You're the chosen one, right? Apakah memang atau ada di usia tertentu Anda kemudian tertarik mempelajari Islam dibandingkan yang lain? Kenapa Islam? Why Islam? Ya, kembali lagi, dari kecil saya terlahir dari, ya lihat seperti saya seperti apa, saya masuk ke sekolah yang bukan emang dari kebudayaan saya. Di situ saya belajar agama itu sendiri, saya belajar tidak mendalami sih. Mulai meranjak dewasa, saya juga akhirnya memang dari keluarga yang mempunyai kebudayaan dan agama yang cukup kental. Mereka mengajari saya sembahyang seperti ini, kamu harus percaya dengan Tuhan ini, terus kamu harus istilahnya, kamu harus nurut, kamu tidak boleh makan ini, kamu tidak boleh seperti ini, bahkan kamu harus menyucikan, maaf kata, patungnya itu sendiri, seperti itu. Benar-benar yang kamu harus sembahyang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cumanya ya tidak ada sama sekali benar-benar niat khusyuk untuk melakukannya. Maksudnya, ya udahlah. Karena merasa wajib saja. Seperti itu, seperti gitu dia. Jadi ya akhirnya mulai pelan-pelan ya, Allah memberikan hidayah itu mungkin melalui orang terdekat saya. Saya pernah ketemu seorang pasangan yang mengajarkan saya sholat, bahkan sampai saya pernah ketemu seorang pasangan yang dia putus hanya karena dia mengatakan saya ingin mencari suami yang bisa menjadi imam buat saya. Tapi saya situ tidak terlalu seperti itu. Mungkin dia silakan karena dia memang Muslim, dia memang harus seperti itu. Dan pada akhirnya puncaknya adalah tahun ini, di mana ketika memang mungkin kalau misalnya memang benar Allah sudah menjanjikan bahwasannya kiamat sudah dekat, mungkin di saat ini Allah mengetuk hati saya bahwasannya, hey Benny, ayo ikut saya, kamu harus di jalan saya, biar kamu tidak seperti mereka, salah jalan, seperti itu sih. Pernah ada anggapan kok, takut miskin gak kok dengan masuk Islam? Rasa takut tidak sih, tapi mempertanyakan ada. Kenapa? Apa hubungannya Islam menjadi Muslim dan miskin? Ini kan jadi satu anekdot juga. Ya benar, doktrin banget. Karena doktrin ya? Benar, doktrin. Tapi di situ saya untung tidak mendakapinya. Saya hanya bertanya, apakah benar seperti itu? Karena balik lagi saya orang yang pengen tahu, tingkat pengetahuan pengen tahu saya tinggi. Jadi saya bertanya kepada orang yang lebih paham. Benarkah seperti itu? Tidak menjadi patokan. Buktinya dia menganut agama itu miskin juga. Itu ada juga orang Muslim yang dia orang kaya. Balik lagi kepada orangnya sendiri sebenarnya. Dan Om atau Kode di Corbuzier masuk Islam tambah kaya. Tambah kaya, benar sekali. Iya betul. Tapi memang ada pernah dikatakan bahwasannya dunia ini penjara bagi seorang Muslim. Ya. Karena nanti kita akan diberikan surga. Benar sekali. Jadi itulah tantangan menjadi seorang Muslim. Kenikmatannya nanti diberikan semuanya di surga. Benar sekali, karena semenjak saya mengenal Muslim, di mindset saya cuma satu, dunia ini cuma ujian buat saya. Di sini ketika kamu banyak-banyak sholat, ketika kamu banyak istilahnya bersedekah, nanti enak di sana, bukan di sini. Nggak ada kembalian di sini. Iya, karena di surga dikatakan bahwasannya kita di sana hidup abadi. Ketika amal ibadahmu seperti apa di dunia sekarang, kamu nikmatin di sana. Ibarat kata sakit-sakit dahulu, berenang kemudian. Benar. Ini menarik. Kobe ini chef ya? Benar sekali. Ada nggak dari literasi atau referensi yang pernah Anda pelajarin yang membuat Anda malah merasa tambah yakin dengan Islam? Bahwasannya ada kaitannya nih
aturan-aturan dalam Islam itu begitu sempurna sehingga memang ini harus kita jalanin gitu. Misalkan kaitannya nih, Kobe ini seorang chef. Ada nggak literasi atau referensi tentang makanan atau tata cara yang dipelajari dalam Islam yang baru Anda ketahui, wow, ini hikmahnya begini nih. Ada nggak itu Kobe nih? Mohon maaf dari pasti makanan. Ya, sebagai seorang chef nih. Maaf kata seperti yang dikatakan babi. Oke. Bahwasannya di Muslim itu sendiri kan dikatakan bahwasan babi itu haram. Iya. Tapi dalam kepercayaan saya sebelumnya adalah mengatakan kamu tidak boleh makan daging sapi. Kenapa? Saya bertanya seperti itu. Ya, soalnya daging sapi itu adalah reinkarnasi dari dari ayah seorang dewi tertentu. Di situ saya antara bingung tapi saya harus menjalani. Cumanya ya balik lagi bandelnya saya ketika di rumah dikatakan tidak boleh memakan daging sapi, saya di kerjaan makan saja. menikmati saja. Dan bahkan untuk sebelum saya memasuki Muslim, saya masih memakan babi. Cumanya memang setelah saya mengenal ada pasangan saya memang agamanya kuat, saya juga mengurangi memakan babi karena memang saya menghargai dia juga. Dampaknya emang sangat signifikan. Saya lebih segar. Lebih segar. Tapi secara pengetahuan sebagai seorang chef nih, apa nih yang related to the rule, maksudnya dengan aturan dalam Islam, tidak boleh makan babi atau kaitan-kaitan tentang daging-daging atau apalah mungkin? Mungkin kalau dari sisi halal tidak halalnya ya, contohnya dalam hal segi pemotongan, sangat berpengaruh karena di dunia industri itu seperti kayak pada saat memotong daging ada beberapa perusahaan nakal yang mereka menyembelihnya dengan cara sapinya itu ditembak mati. Dalam artian maaf kata ditembak melalui keningnya itu biar langsung mati seketika. Di situ dampaknya emang sangat signifikan ke dagingnya. Biasanya dagingnya lebih alot daripada daging pada umumnya yang memang disembelih secara halal. Dan pengalaman sih pernah sekali saya ketemu tamu yang kebetulan dari Arab ya, yang memang kebetulan dia adalah seorang Muslim, dia bertanya, apakah daging ini halal? Kita tidak bisa menjawab karena daging itu dari pabrik sendiri. Tapi kalau kita lihat dari bungkusannya sendiri, di situ mengatakan halal. Tapi kembali lagi kita tidak bisa mengatakan daging sapi ini halal karena kita tidak tahu bagaimana proses pemotongannya. Karena memang dari tamunya sendiri mungkin bertanya dari hal seperti itu. Jadi memang segala sesuatu yang diatur dalam Islam ini ternyata baik untuk manusianya ya. Benar. Orang tua masih ada, Kobe nih? Orang tua kalau ibu masih, kalau papa saya sudah meninggal ketika saya umur 1 tahun. Lalu keluarga besar sudah tahu Anda seorang Muslim? Sampai sekarang belum. Karena memang mereka sangat menentang, mereka anti, karena mereka sempat berkata seperti ini, jangan sampai kamu keluar dari agamamu. Kenapa? Karena suatu saat nanti ketika kamu sudah pindah dari agamamu, kamu tidak bisa mendoakan ayahmu yang sudah meninggal. Mereka hanya memfokuskan seperti itu. Mereka tidak mengatakan kamu tidak bisa balik lagi atau seperti ini. Tidak sih, tapi lebih ke spesifikasinya adalah tidak bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal karena sudah berbeda keyakinan seperti itu. Cumanya balik lagi, saya bertanya, apakah benar bisa seperti itu? Ketika saya sudah memasuki Muslim, saya mendoakan atau memberikan Al-Fatihah kepada orang tua saya yang sudah meninggal, itu tidak sampai. Terus mereka mengatakan, tidak, siapa bilang? Apalagi kamu anak dari memang anak satu-satunya, doa kamu langsung sampai ke orang tua kamu, pasti sampai Al-Fatihah kamu. Terus aja mendoakan. Mungkin di satu sisi ketika dia meninggal dengan bukan keadaan dalam Muslim, dia mungkin di sana lagi disiksa. Karena ketika dia ditanya di alam kubur, dia tidak tahu Tuhan dia siapa. Alkitab ayat suci mana yang istilahnya kitab suci mana yang kamu yakini, tidak bisa menjawab seperti itu. Jadi dengan kamu mengirim Al-Fatihah, mungkin orang tua kamu di situ pasti bakal tidak disiksa gitu loh, karena kita sudah terus mendoakan. Tapi boleh nggak saya menyampaikan beberapa fakta nih terkait dengan orang tua? Jadi saya mengambil contohnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi dan juga Rasul yang dijamin masuk surga. Namun kedua orang tuanya belum memeluk agama Islam, belum bersyahadat. Dan itu dilarang oleh Allah untuk mendoakan orang tuanya. Nah, itu adalah salah satu aturan di dalam agama Islam.
Dan nanti ini kesempatan Ko Beni untuk terus belajar apa hikmah di balik larangan-larangan itu gitu. Well, tapi menarik. Tadi disebutkan bahwasannya keluarga belum tahu nih. Apakah Anda tidak keberatan melalui podcast ini nanti mereka tahu? Apakah Anda sudah siap dengan segala konsekuensinya? Balik lagi ketika saya sebelum mengucapkan syahadat, saya sudah mengatakan apapun konsekuensinya ketika saya memasuki Muslim, itu adalah hak saya untuk menjalaninya. Karena once ketika kita meninggal ataupun kita wafat, kita masing-masing. Intinya adalah kita tetap berbakti sama orang tua, dengan keluarga kita. Setuju. Kalaupun emang dari sisi keluarga membenci kita atau seperti apa istilahnya menjauhkan dari menjauhi lah. Biar kata kasarnya, saya tidak mau menganggap kamu sebagai anak saya lagi. Buat saya udah ikhlas. Yang penting saya tidak melawan, istilahnya saya cukup tunjukkan. Ini jalanku. Dan dengan akhlak akhlak itu bahwasannya yang saya jalanin benar. Seharusnya kalian bangga. Karena suatu saat nanti anakmu ini bakal senang gitu, bahagia lah istilahnya. Masya Allah. Lalu tantangannya apa nih Ko Beni? Selain tadi disebutkan pasti keluarga nih, gitu kan. Tapi tantangan menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang muslim ini. Sekarang kan Anda setelah bersyahadat, maka Anda adalah seorang Islam yang sama, memiliki kewajiban-kewajiban yang sama seperti yang lain. Apa tantangan terberat Anda? Sebenarnya kalau untuk dari eksternal sih tidak ada, lebih ke internal sih, karena dari keluarga ya, itu yang paling tantangan terberat. Mungkin kalau untuk dari orang teman sekitar, ada beberapa mungkin sudah paham. Kebetulan saya pernah sekali kejadian, saya mau melakukan sholat asar kalau tidak salah. Saya sedang sholat di musola di hotel, tidak sengaja dia ngeliat saya sholat, karena mungkin yang notabene dia tahu bahwa saya bukan muslim. Tapi dia tidak merespon yang seperti apa, dia cuma ngeliat oh dia lagi sholat, ya udah fine aja, dia ya udah seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya masalah tantangan lain sih tidak ada sih. Kalau saya pribadi lebih ke keluarga. Jadi Anda malah mendapatkan hidayah itu di Pulau Bali ini ya? Benar sekali. Wow. Kemudian bagaimana menurut Anda mengakses ilmu atau untuk belajar Islam di Bali ini secara pribadi? Apakah mudah? Apakah difasilitasin? Atau justru Anda merasa disinilah Anda mendapatkan hidayah dan memiliki saudara-saudara baru? Secara pribadi ya, kalau kita berpikir gini, saya diuji dengan sangat hebat ya, karena notabene di sini mayoritasnya bukan beragama muslim. Di sini saya mungkin dicoba, nih kamu coba nih, kamu bisa nggak gitu. Tantangannya lebih berat berarti nantinya. Insya Allah sih, karena saya mempelajari agama-agama tertentu, jadinya saya bisa membandingkan sendiri, dan memang kenanya di muslim sendiri. Apalagi ketika saya menonton video Dr. Zakir Naik itu sendiri, udah fix 100%. Saya nggak masuk muslim, saya ya nggak bagus lah istilahnya, baik lah gitu jadinya gitu sih. Dan dampaknya emang sangat signifikan sih ketika saya setelah mengucapkan syahadat, saya lebih tenang, saya lebih santai, apapun yang saya lakukan bisa enak lah gitu menjalani. Sudah tidak ada beban lagi, tidak ada beban, benar. Semuanya pokoknya la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Benar gitu sekali. Taib. Kalau begitu, apa nih kira-kira pesan-pesan Anda kepada saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana masih mempelajari Islam? Pesan saya sih yakin bahwa Allah itu tidak menjerumuskan. Allah itu mengajak kita ke surganya. Allah itu istilahnya sudah memberikan hidayah. Ketika kita sudah belajar muslim itu sebenarnya Allah sudah memberikan hidayah. Yakinlah dengan apa yang kamu yakini. Karena kalau tidak dikasih hidayah nggak akan mungkin mau mempelajari. Benar. Itu ya. Jadi kalau pesan saya, yakin, jangan ragu. Apa yang dikatakan dalam muslim, apa yang ada di dalam isi Al-Quran itu tidak ada yang salah. Itu 100% logikanya benar, tidak ada yang salah. Jadi kalau saya bilang, belajarnya 100% lah, jangan tanggung-tanggung ketika Anda mempelajarinya. Yakinlah, jangan sampai ada rasa penyesalan ketika nanti suatu saat nanti kita di hari kiamat, ketika pintu tobat itu ditutup, kalian baru menyesal, ataupun ketika kalian wafat nanti kalian baru menyesal. Jadi sebisa mungkin selagi kita masih bernafas, selagi kita masih dijaga Allah dan disayang Allah, segeralah. Dan kita
meskipun sudah memeluk agama Islam, saya sendiri juga berkewajiban untuk terus menuntut ilmu agar kita terus bisa beribadah sesuai dengan tuntunannya. Thank you Ko Beni. Thank you. Terima kasih. Semoga perbincangan kita di Untold Story ini, karena memang belum pernah diceritakan bahkan kepada keluarga, bisa memberikan motivasi dan memberikan nilai-nilai positif kepada yang lainnya. Terima kasih Ko Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.